Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA dengan tema kajian Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 25, yaitu kabar gembira dari Allah. Saya juga ingin mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali Nurdin, silakan cantumkan pertanyaannya di chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini. Saja kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, kita akan lanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita masuk di surah yang kedua, Al-Baqarah ayat 25. Namun sebelum itu, mari demi berkahnya kajian kita mengawali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ya, itu bunyi ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Iya. Mari kita lihat beberapa frase dari ayat ini. Yang pertama, kabar gembira dari Allah untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini kabar poin yang pertama. Jadi Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, kenapa kelompok ini atau yang seperti ini yang mendapat kabar gembira? Ya karena berulang kali ditegaskan di Al-Quran, hanya orang-orang yang beriman seperti itulah yang memang akan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di ayat yang lain juga diungkapkan dengan redaksi yang sama. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu disebut oleh Al-Quran sebagai sebaik-baik manusia. Kita lihat misalnya di surah 98, surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7, di mana Allah berfirman, innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, mereka itu sebaik-baik makhluk. Maka karena menjadi sebaik-baik ciptaan Allah, makhluk Allah, wajar kalau kemudian mendapatkan kabar gembira dari Allah. Gitu ya. Mari kita sedikit untuk lebih kita tadabburi pada poin ini, Bapak dan Ibu. Kenapa Al-Quran selalu mensyaratkan dua hal, iman dan beramal soleh. Gitu ya. Karena keimanan itu mewakili unsur akidah, unsur keyakinan. Dan itu digambarkan oleh Al-Quran, kan dimensi agama itu paling tidak ada tiga ya. Ada tiga dimensi atau tiga aspek dalam beragama itu.
Ini yang ditegaskan oleh Allah misalnya dalam firman-Nya di surah nomor 14, surah Ibrahim ayat yang ke-24 dan 25, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kulla hinin biidni rabbiha. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, jadi pohon yang baik kriterianya akarnya kuat, inilah perumpamaan untuk aspek keyakinan, aspek keimanan, aspek akidah. Dan itu di dalam, maka ini diletakkan di bagian yang pertama. Kemudian wujud keimanan yang paling nyata itu digambarkan dalam bentuk apa? Pohonnya tinggi dan berbuah. Nah, jadi orang yang kemudian menyatakan betul-betul sebagai orang beriman, maka dia komitmen dengan melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan amal-amal jawarih, amal-amal anggota tubuh, amal-amaliyah badaniyah kita. Ya, seperti ya kalau dalam ritual kita kerjakan syariat ibadah sholat, puasa, dan seterusnya. Tapi yang juga terpenting, buah itu menandakan karakter, sifat orang-orang yang baik, perilaku yang baik, kontribusi manfaat untuk sesama yang banyak. Itulah sikap beragama. Maka, nah itu mewakili amal soleh. Maka yang disebut amal soleh itu apa? Segala bentuk aktivitas yang membawa manfaat untuk pihak lain, ya, dan menghindarkan madharat atau menghindarkan madharat. Itu namanya amal soleh. Maka amal soleh itu kata kuncinya membawa maslahat. Sehingga itulah kenapa bagi yang telah memenuhi syarat kedua itu, beriman dan beramal soleh, Allah memberikan kabar gembira kepada mereka gitu ya. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku sebagai orang beriman, tetapi kemudian tidak terekspresi dalam bentuk amal soleh, belum cukup. Itu tidak memenuhi syarat. Gitu. Sehingga kemudian orang yang beriman itu tanda keimanan yang paling nyata adalah perbuatan amal sehari-harinya membawa dampak maslahat untuk orang lain. Dan inilah yang kemudian oleh Al-Quran, oleh agama kita, sedapat mungkin itu dikerjakan atau dilakukan dengan sikap yang istiqomah. Sehingga kalau ada orang sekali lagi yang mengaku beriman, seyogianya tidak melakukan hal-hal yang dapat mengundang madharat bagi pihak lain. Tapi sedapat mungkin membawa manfaat. Karena itu yang kemudian disebut sebagai bentuk amal soleh. Nah, amal soleh itu sendiri tidak hanya ditujukan untuk sesama muslim. Karena kita itu punya banyak persamaan di antara kita sebagai makhluk. Ya, kita misalnya sesama makhluk. Maka kehadiran Islam misalnya, kehadiran Al-Quran, diutusnya Rasulullah, itu oleh Al-Quran ditegaskan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah nomor 21 ayat 107 dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, surah Al-Anbiya surah 21 ayat 107 dinyatakan apa? Bahwa kehadiran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Iya, perhatikan. Rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin. Misalnya, Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Rahmat bagi orang mukmin tidak, tapi rahmatan lil alamin. Ini rahmat bagi seluruh alam. Apa itu yang dimaksud alam? Para ahli tafsir menyebut yang alamin itu adalah siwallah, selain Allah. Itu masuk kategorinya alam. Maka menjadi kewajiban kita, jangankan sesama manusia, bahkan sesama makhluk seperti terhadap tumbuhan, binatang, alam semesta, harus dijaga, harus dirawat. Mengapa? Karena mereka semua ciptaan Allah, makhluk Allah, bahkan di Al-Quran dikatakan mereka juga bertasbih memuji Allah. Cuma tasbih mereka tidak kita pahami. Gitu.
Itu yang Allah tegaskan di surah 17 ayat 70. Ya, surah 17 ayat 70. Di mana Allah mengatakan di akhir ayat itu walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, itu tentang kemuliaan manusia, sesama manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa sesama makhluk itu juga bertasbih muji Allah, maka kita juga harus menghormati dan menghargainya, menjaga dan merawatnya. Allah tegaskan di surah 17 juga pada ayat yang ke-44 ya. Di mana di dalam ayat ini tegaskan sebuah prinsip bahwa semua ciptaan Allah harus kita hormati karena mereka bertasbih juga muji Allah. Namun kita tidak diberikan kemampuan memahami tasbih Allah tersebut. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, dia maha penyantun, maha pengampun. Iya, baik. Ini sekelumit gambaran tentang mengapa kita mesti istiqomah beriman dan beramal soleh agar kemudian kita mendapatkan kabar gembira. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan, memberi kontribusi maslahat, manfaat buat sesama, tapi dia tidak beriman. Nah, kan kita tahu ya, banyak kawan-kawan kita, saudara kita, lembaga-lembaga yang mereka termasuk yang sangat banyak berkontribusi bagi kehidupan di sini. Mereka sering katakan misalnya para relawan filantropis, kemudian juga para relawan yang menggaungkan bagaimana konservasi alam ini, misalnya Greenpeace, yang sangat konsisten bagaimana supaya tidak ada kerusakan di muka bumi. Di antara mereka umumnya spiritnya bukan karena spirit keagamaan, tapi kan spirit humanisme, kemanusiaan, dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran memandang hal yang seperti itu? Tentu saja Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan setiap orang. Tapi kalau landasannya bukan karena aspek keimanan, maka kebaikan-kebaikan itu Allah akan sempurnakan balasannya di dunia. Untuk balasan di akhirat diperlukan satu syarat lagi, yaitu beriman. Apakah orang yang beramal soleh tapi nggak beriman itu nanti di akhirat tempatnya di mana? Nah, kalau urusan memberikan tempat di akhirat itu sepenuhnya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai ikut menjadi panitia akhirat. Apa itu panitia akhirat? Yang seakan memegang daftar orang yang masuk surga dan memegang daftar orang yang masuk neraka. Itu sudah menjadi wewenang dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sekian dasar ayat, sekian dasar hadis yang menjelaskan tentang misalnya yang melakukan ini akan masuk surga, yang tidak melakukan ini maka tidak akan masuk surga, sekali lagi akhirnya keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjut kita ke frase berikutnya dalam ayat ini. Dikatakan selanjutnya apa? Kabar gembira itu apa toh? Mereka akan mendapatkan surga. Dan surga itu dalamnya dikatakan dalam ayat ini mereka akan mendapatkan dua hal disebutnya. Yaitu apa? Rizki berupa buah-buahan dan pasangan. Kalau kita lihat di ayat yang lain, Bapak dan Ibu, penghuni surga itu akan mendapatkan banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang ada 3 macam saja. Itu yang paling sering disebut di Al-Qur'an. Apa 3 macam itu? Mari kita lihat ya. Di surah nomor 3, surah Al-Imran ayat yang ke-15, Allah berfirman dalam ayat ini, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Tuhan mereka tersedia surga-surga dan yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridho Allah.
dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Nah, jadi 3. Yang pertama surga sebagai tempat tinggal, tentu dengan segala fasilitasnya. Nanti di surah lain kita temukan fasilitasnya itu misalnya tempat tidurnya, terus kemudian sofa-sofa yang untuk santai, juga jamuan, makanan, minumannya, kira-kira gitu. Juga pelayan-pelayannya, itu masih dalam bingkai penjelasan dari tempat tinggal fasilitas. Mungkin kalau bahasa sekarang akomodasinya lah. Akomodasinya itu berupa tempat tinggal di mana sungai-sungai mengalir di bawahnya gitu ya. Dan ini kenapa sering ditanyakan kenapa kok surga digambarkan dengan sungai-sungai ya kira-kira gitu. Ya karena manusia itu terbuat dari air dan sangat menyukai air, sangat menyenangi air. Maka terkadang di rumah kita pun ada gerojokan kecil air, pancuran air, itu memang senang, manusia cenderung kepada air. Gitu ya. Maka kalau kita lihat apalagi di wilayah Timur Tengah ya yang gurun pasir seperti itu, ketika melihat air itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Nah, di antara fasilitas yang Allah siapkan terkait dengan surga ini untuk tempat tinggal itu, ya sebelum kalau tadi katakan buah, tidak jelaskan buahnya apa. Nah, di ayat yang lain kita temukan buah itu disinggung gitu ya. Di samping buah juga pelayannya, misalnya mari kita lihat contohnya di surah nomor 56, namanya surah Al-Waqi'ah ya, surah 56, dari ayat yang ke-17, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi wa barika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna minha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, ceret, dan seloki piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Iya, udah Mbak. Nah, ini pertama sebut pelayan-pelayannya yaitu pemuda-pemuda ya yang hilir mudik lah menyiapkan. Wildan mukhalladun itu kalau sekarang mungkin bahasa gampangnya apa? Brondong. Nah, itu brondong-brondong ya, terus kayak muda-muda yang tidak pernah akan mengalami itu ini sekaligus menjadi partnernya kan sering disebut ada hurun ain. Tadi lanjutan ayatnya itu hurun ain yang terjemahnya disebut bidadari. Nah, itu pasangannya itu ya itu gitu. Jadi kalau orang yang di surga nanti nggak punya pasangannya di dunia ini sendirian gitu, nah Allah siapkan itu pasangan di surganya. Tapi kalau yang kemudian memang pasangannya itu di surga bersama dengan pasangan di dunia, ya sudah cukup, kira-kira begitu ya. Nah, tadi katakan apa itu? Buah-buahan yang mereka pilih. Nah, buahnya itu apa? Satu lagi Mbak, coba. Surah Al-Waqi'ah, ayat yang langsung 29. Watalhim mamdud. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Nah, di Al-Quran itu tidak kurang dari ada 6 jenis buah yang disebut. Ada kurma, ada atin, buah zaitun, buah delima, ya toh? Itu jenis-jenis buah yang disebut di Al-Quran. Tapi yang secara khusus disebut sebagai buah surga, ya itu adalah pisang. Loh, kan aneh gitu ya. Jadi maka Bapak Ibu kalau sedang kajian ini jangan lupa di samping kopi siapkan pisang. Oh, pisang rebus, pisang goreng itu nikmat sekali. Itu berarti kita bayangkan kita sedang berada di surga gitu loh itu. Nah, cuma masalahnya kalau di surga itu saya cari ayat-ayatnya kok nggak ketemu kopi ya itu nggak dijelaskan itu kopi itu. Itu kenapa? Minuman surga itu yang disebut itu mari kita lihat minuman surga ini. Minuman surga itu ada 5 macam. 5 jenis minuman surga. Nah, monggo nanti kalau mau misalnya mengicipin minuman surga silahkan bikin sendiri di rumah itu. Apa itu minuman surga? Ini kita lihat di surah nomor 47 ya, surah Muhammad. Ayatnya 15. Ya. Dikatakan di situ fiha anharum mimma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya,
dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Oke, Mbak, sudah ya, cukup ya. 4 tadi di sini disebut 4 ya. Apa itu nomor 1? Air tawar, jadi air mineral lah, air tawar mineral gitu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Susu. Yang ketiga khomer. Oh, ternyata ada khomer di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita ya karena di dunia ini kan khomer memabukkan maka haram. Tidak usah ngicipin dulu. Ya supaya nanti biar ngicipinnya di surga aja. Nggak usah, saya ingin bandingin nanti kok minum di sini kok tak bandingin dengan khomer surga. Kalau udah minum di sini nanti nggak masuk surga malahan, kira-kira gitu. Maka di sini nggak usah ngicipin dulu, biar nanti kemudian punya kesempatan ngicipin khomer di surga. Yang jelas dikatakan khomer surga itu tadi katakan tidak akan memabukkan. Atau di surah Al-Waqiah tadi disebutnya apa? Tidak membawa pening. Wah, rasanya kapan? Sabar. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita ketemu di surga. Yang keempat apa? Dikatakan yang terakhir itu sebutnya apa? Madu. Madu surga pasti asli. Kalau madu dunia kan Masya Allah ya, itu kan kadangkala ya banyak yang palsu. Satu lagi jenis minuman ahli surga yang disebut di Al-Quran itu apa? Mari kita baca. Surahnya 76. Al-Insan atau Ad-Dahr. Ya, ayatnya yang ke-17-18. Ini ayat yang menyebutkan bahwa bagi penghuni surga itu mendapatkan minuman yang lain di samping 4 tadi. Apa itu? Nah, kita lihat apa itu. 7 berapa Pak? 17. Ya. 76 ya. Ya, surah 76 ayat 17-18. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Nah, jadi dapat minuman dari jahe gitu. Maka kemudian jangan lupa kita harus nyetok juga di rumah itu jahe supaya apa? Mengicipi minuman surga. Cuma kalau jahe kita kan diambil dari kebun ya toh. Nah, kalau jahe surga tadi itu dikatakan berasal dari sumber mata air yang namanya salsabil atau salsabila. Jadi salsabila yang sering kita dengar sebagai nama kelompok kajian, kadang kelompok kajian salsabil gitu, atau ada nama anak cucu disebut salsabila, itu diambil dari mata air di surga. Jadi mata air di surga itu, atau kalau yang kepunyaan Rasulullah sendiri itu ada 2 ya. Yang pertama Al-Kautsar, yang kedua Al-Haud ya. Kalau Haud itu mata air danau, ataupun lebih tepatnya itu bukan danau ya, tapi semacam apa? Semacam telaga begitu, itu di Mahsyar yang memang mengalir dari surga, yaitu Kautsar. Jadi Haud dan Kautsar itu sebetulnya satu, yaitu hulu dan muara. Ya, muaranya itu ada di Mahsyar, hulunya ada di surga, namanya Kautsar. Sudah nggak usah kita bikin dulu, yang penting mudah-mudahan ini nanti semua menjadi apa namanya termasuk kita ya, dikelompokkan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu, penting untuk kita lihat tadi ya. Penyebutan Al-Qur'an ketika menyebut fasilitas surga ini dikatakan apa tadi? Yang disebut dahulu itu kok buahnya. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun di Al-Waqiah tadi ya. Walahmi thairim mimma yashtahun. Dan buah-buahan yang tinggal mereka pilih, dan juga daging burung. Burung di sini maksudnya unggas, bukan harus terbang. Maka termasuk ayam masuk itu. Ya, ayam termasuk di dalamnya di situ ya. Nah, penyebutan buah terlebih dahulu ini mengindikasikan cara urutan mengkonsumsinya itu. Maka bagi para ahli gizi Muslim itu ya menganjurkan dalam memakan buah itu harus lebih dulu sebelum memakan yang lain. Gitu. Salah satu dasarnya ini, ayat ini. Ayat ini menyebut makan buah dulu, baru makan yang lain. Gitu. Maka mestinya makan buah itu harusnya dahulu. Baru kemudian kita terus melanjutkan jenis makan yang lain, yang makan besar, makanan pokok. Itu kira-kira hikmah penyebutan urutan seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke ayat utama, Bapak Ibu, terlepas dari apapun jenis buah yang disebutkan, di ayat utama kita ini Allah mengatakan
ruziqu minha min samarati rizqan. Jadi diberikan rizki yang namanya itu sama dengan jenis buah-buahan yang di dunia. Maka ahli surga itu ketika diberi buah, mereka menjawab, oh, wa utubihi mutasyabiha. Kita diberi buah yang sama ya di dunia itu. Nah, kenapa Allah kok memberikan buahnya sama dengan jenis buah dunia? Kok tidak buah misalnya yang asing gitu, buah surga gitu? Naluri manusia, fitrah manusia itu hanya akan menyukai apa yang sudah dia kenal. Tapi kalau nggak kenal, ya nggak, masih takut. Meskipun judulnya itu ketemu di surga. Karena kan nggak tahu kan, ini enak nggak atau. Tapi kalau di dunia ini kita misalnya punya buah favorit, kita sukanya apa? Makan di dunia itu misalnya adalah buah, katakan tadi kita suka pisang, ada yang suka durian, ada yang suka jeruk, ada yang suka mungkin anggur. Nah, semua jenis buah yang ada di dunia itu nanti semuanya juga kalau kita inginkan ada di surga. Tapi ingat, kata Allah, wa utubihi mutasyabiha. Itu hanya sama dalam nama. Pasti akan berbeda dengan dalam rasanya. Itu. Sama dengan tadi air tawar atau air mineral yang tidak payau. Demikian juga susu, demikian juga dengan madunya. Nama-namanya sama, tapi kita pasti yakin, hakul yakin. Susu yang ada di surga, karena itu bukan berasal dari binatang, toh, tapi sungai susu namanya tadi itu. Ya, sungai yang mengalir di mana airnya itu bukan air tawar, tapi susu. Gitu. Nah ini pasti jauh lebih lezat dan seterusnya. Wong di dunia aja sekarang sudah mungkin jenis-jenis susu itu bukan selalu dari binatang. Kita membaca berita belakangan ini, negara-negara seperti Singapura itu sudah mau berjualan daging ayam, tapi tidak ada ayamnya. Itu hasil dari lab-nya gitu ya. Maka nggak ada proses penyembeliannya. Memang bukan berasal dari ayam yang hidup gitu kan, dan itu sudah ada. Oke, baik. Kita lanjut ya. Maka ini sekali lagi menjelaskan betapa pentingnya tentang jenis makanan yaitu buah-buahan. Jadi di kulkas kita Bapak Ibu boleh tidak ada jenis-jenis makanan seperti daging misalnya, nggak apa-apa seandainya nggak ada. Tapi jangan lupa buah usahakan tetap ada karena ini jenis makanan yang paling sering disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, berikutnya fasilitas penghuni surga itu dikatakan pasangan-pasangan. Nah, pasangan yang dimaksud di sini adalah tentu pasangannya termasuk ketika di dunia, ya. Pasangan di dunia itu nanti juga akan bisa ketemu lagi di akhirat. Kira-kira gitu. Maka seorang suami yang baik tidak akan berkata kepada istrinya misalnya, Adinda, hanya kematian yang memisahkan kita. Oh, itu kurang tepat. Tapi suami yang baik mestinya bilang sama istrinya, Adinda, bahkan mati pun tidak sanggup memisahkan kita. Nah, harus gitu. Tolong para suami ditulis ya itu tadi ya. Nanti buat status itu. Tapi pasti jawaban istri pret gitu, nggak percaya kalau dipuji. Gitu. Nah, bagaimana agar suami dan istri itu nanti dapat disatukan kembali menjadi sepasang pengantin di surga? Nah, di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini, misalnya mari kita lihat surah nomor 13 ya, ayat yang ke-22 23. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Iya, jadi malah nggak hanya dengan pasangan kita, malah dengan orang tua, ya, dengan kakek nenek kita, juga dengan zuriyah atau keturunan-keturunan kita. Maka semoga kita semua dapat reuni di surga bersama keluarga besar kita. Itu. Cuma yang agak mengejutkan kadang kalau saya tanya para istri, ya bagaimana Bu, mau nggak nanti sama suami di surga? Istri-istri itu semangat.
iya Pak, kalau bisa ketemu lagi, biar nggak usah repot-repot gitu. Tapi kalau saya bertanya kepada para suami, itu jawabnya agak kurang jelas, gitu ya. Gimana Pak, mau nggak nanti sama ibu sama istri di surga? Jawabnya itu agak kurang jelas. Ya no Pak, nggak jelas, nggak tahu kenapa gitu. Ya sudah lah, itu mungkin nalurinya para suami, alam kira-kira itu. Malah ada jamaah yang terkejut kok, tak kasih tahu itu, Pak nanti sama istri di surga ya Pak. Terkejut, kaget loh. Sambil berdiri nanya, bener Pak, ketemu lagi Pak. Lu malah sedih, itu piye gitu. Itu saya kira itu ya mungkin nggak tahu apa masalahnya. Kok malah sedih, ketemu istri lagi kok malah sedih. Ya mestinya itu yes gitu, alhamdulillah gitu. Wallahu alam gitu ya. Nah, tapi dari sekian fasilitas yang Allah berikan bagi orang beriman dan beramal soleh, kabar gembira surga tadi, yang paling besar, Bapak Ibu, itu apa? Ridha Allah. Nah, yang paling besar itu apa? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi dikatakan tempat tinggal, pasangan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling berarti. Karena apa? Kalau puncak Allah itu memberikan ridho kepada hambanya, berarti bertemu. Ya. Maka tujuan seorang mukmin yang sebenarnya sebetulnya dalam hidup ini apa? Meraih ridha Allah, kelak di surganya bukan hanya masuk surga, tapi juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak kebahagiaan yang tidak terbayangkan. Maka syarat yang harus dipenuhinya diantaranya apa itu? Agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dalam surganya itu. Mari kita lihat surah nomor 18 ayat 110. Ini syarat yang Allah tetapkan, tidak sulit ini. Mudah sebetulnya itu. Apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, ya toh, kalau mau dikombinasikan sebenarnya sama ini, Pak. Cuma redaksinya disebut berbeda sedikit. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka nomor satu tadi apa? Dikatakan berbuat kebajikan, faliya'mal amalan sholihan, amal solih, dan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah dalam beramal atau dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ikhlas. Nah, ikhlas itu kan cerminan dari keimanan yang mantap. Gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itulah maka kemudian Allah akan memanggilnya dengan panggilan yang mesra. Kenapa mesra? Karena mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diridhoi. Karena ada yang bertemu tapi nggak diridhoi. Artinya dalam arti apa? Kembali kepada Allah alias mati, dibangkitkan, tapi Allah nggak ridho, boro-boro kok bertemu bicara, sama sekali dicuekin. Nggak ada salam, nggak ada apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk orang-orang seperti itu, tentu tempatnya bukan di surga. Nah, bagi yang di surga, maka Allah memanggilnya dengan mesra, dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu yang Allah sebutkan di surah 89 Al-Fajr pada ayat yang ke-27 sampai 30. Yaitu apa? Orang-orang yang dianugerahi oleh Allah dengan an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Dari 27 ya, Pak? Ya, 27. Surah 89 ya. Nah, Ya. betul. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Allah ridho kepada kamu. Kamu juga sudah ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan juga masuklah ke dalam surgaku. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah hanya orang seperti
Kak Ali kayaknya keputus ya. Iya. Sebentar ya. Coba saya hubungin. Jadi ada orang yang kemudian juga mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di samping orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Siapa mereka itu? Mari kita lihat. Yang berikutnya yang juga mendapat kabar gembira dari Allah itu adalah orang-orang yang sabar. Dan ini sangat kontekstual, sangat relevan dengan kondisi sekarang ya. Allah memberi kabar gembira untuk siapa? Orang-orang yang sabar. Mari kita lihat surah 2 ayat 155. Surah nomor 2, 155 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya, apa kabar gembira untuk orang yang sabar itu? Lanjutkan, Mbak, ayat 157-nya. Itu kabar gembiranya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Iya, berikutnya, mereka itulah 157-nya. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini kabar gembira dari Allah untuk orang yang sabar itu di dalam ayat ini disebut langsung 3. Mereka memperoleh ampunan, mereka memperoleh rahmat, dan mereka menjadi orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam situasi sesulit apapun, dalam tekanan seberat apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita harus berikhtiar menguatkan kesabaran kita agar menjadi orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya itu kabar gembira untuk orang sabar? Enggak, Jud. Ternyata masih banyak yang lain, gitu ya. Di antaranya apa yang disebut di ayat yang lain, orang yang sabar itu mendapat kabar gembira dari Allah berupa apa? Diberikan pahala tanpa batas. Tuh, ya. Ini Allah tegaskan di surah nomor 39 Az-Zumar pada ayatnya yang ke-10. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, yang hanya orang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ya. Amal ibadah yang lain, Bapak dan Ibu, biasanya Allah sebut itu pahalanya itu, ya kan? Sebut pahala apa? Yaitu misalnya orang yang membaca Al-Qur'an, gitu ya, membaca Al-Qur'an, setiap huruf sekian kebaikan. Ya, terus kemudian misalnya yang beramal soleh berupa berinfak itu 10 sampai 70 sampai 700 kelipatan kebaikannya. Tapi untuk satu bentuk amalan kesabaran, ya kesabaran itu dikatakan apa? Akan memperoleh pahala tanpa batas. Maka karena sabar pahalanya tanpa batas, ya maka kemudian sabarnya jangan dibatasi. Kalau ada orang sabar kan ada batasnya, ya kurang sabarnya namanya. Malah ada yang bilang, habis sudah kesabaranku. Wah,
Ya kalau habis kan bisa pinjam dulu, ya kan? Pinjam aja dengan Jamaah Al-Qalam ini orangnya sabar-sabar, ya kan? Kelihatan orang sabar tuh kelihatan kalau ngaji ngantukan gitu. Maka video dimatiin. Itu kamera yang dimatiin itu karena ngantuk gitu ya itu. Nah, itu nggak apa-apa, itu ciri orang sabar. Itu kan kira-kira begitu. Maka mohon video jangan dimatiin ya biar nggak termasuk yang di golongan orang-orang ngantuin gitu. Nanti kalau dipoto kan enak gitu. Baik. Berikutnya yang mendapat kabar gembira dari Allah itu siapa? Orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah yang disebut dalam bahasa ayat dengan istilah al-mukhbitun. Ya, al-mukhbitun dikatakan wabasyil mukhbitin. Ya, siapa mereka ini? Mari kita lihat surah 22. Ya, ayat yang ke-34. Ini ayat yang berkaitan dengan seputar masalah ibadah kurban ya, ibadah kurban. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Yaitu, 3 limanya? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Yaitu ada 4 ciri orang yang disebut tunduk patuh yang akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Yang pertama apa? Bila disebut nama Allah, hatinya ada perasaan bergetar itu merasa semacam keseganan yang luar biasa, gitu ya. Sama kalau kita menghadap seseorang yang kita hormati karena akhlaknya, kita hormati karena amal soleh, ketulusan hatinya, itu kita segan. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu yakini Maha Baik, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun, maka bergetar setiap kita menyebut itu. Nah, itu berarti apa? Ada semacam kearifan dalam hatinya, pemahaman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sabar. Yang ketiga, istiqomah sholatnya. Yang keempat, apa tadi? Yang menginfakkan sebagian rezekinya. Itu yang disebut orang tunduk patuh yang juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang juga mendapat kabar gembira dari Allah itu orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Ya. Jadi ada 4 kelompok yang Al-Quran katakan berikan kabar gembira kepada mereka itu. Siapa itu? Wabasyiril muhsinin. Mari kita lihat surah surah 22 juga, tapi di ayat 36-nya itu lanjutannya ya. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya, dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Iya, lanjutannya. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, salah satu simbol kebaikan itu tadi. Kita kemudian menunaikan ibadah kurban di waktunya. Ya. Dan terutama apa? Al-muhsinun itu artinya orang yang berbuat kebaikan lebih dari kewajiban. Itu namanya muhsin. Kalau orang yang berbuat kebaikan karena kewajibannya, itu namanya orang yang adil, orang baik lah. Tapi disebut orang muhsin, itu artinya berbuat kebaikan lebih dari yang diwajibkan. Ya, misalnya kewajiban suami itu kan memberi nafkah kepada istrinya, gitu. Tapi nafkah yang kebutuhan pokok misalnya sudah dipenuhi, kok juga memberikan yang lebih, itu namanya suami yang muhsin. Nah, misalnya orang diberi kelapangan rezeki oleh Allah dengan rezeki, ya, kemudian dia sudah tunaikan zakatnya, kok juga memberikan infak di luar zakat, itu namanya orang muhsin. Itu beberapa contoh sikap yang disebut orang-orang yang berbuat kebaikan yang akan juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin begitu untuk kesempatan kali ini. Itu saya lihat itu di chat sudah banyak sekali yang menyampaikan. Mungkin waktunya kita gunakan untuk kita merespon beberapa hal yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian di di chat kita, ruang chat kita. Maka Mbak Rima akan membacakan, saya kira mungkin urut dari awal untuk kita mulai. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Ali. Emang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita langsung mulai saja ya. Dari Ibu Latifah Rahman, Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang kita bahas tadi adalah iming-iming atau fasilitas yang dijanjikan untuk manusia yang beriman dan beramal soleh. Tapi saya sering mendengar bahwa dari beberapa ustadz bahwa sebaiknya kita beriman dan beramal soleh bukan karena fasilitas atau takut masuk neraka, tetapi semata-mata karena cinta pada Allah. Bagaimana memahaminya Pak Ali? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu Eva. Terima kasih. Al-Quran itu berbicara kepada semua kalangan. Ya, semua umat, dari kalangan yang paling awam sampai kalangan yang paling khusus. Ya kan? Maka ketika Al-Quran ayatnya berbicara tentang iming-iming fasilitas surga dengan segala isinya, maka di antara yang kemudian menjadi media atau objek ataupun yang khitobnya bicara itu ya umumnya manusia. Ya umumnya, secara keumuman begitu. Karena naluri manusia yang umum itu menyenangi seperti itu. Sehingga kemudian Allah katakan berikan sebuah janji-janji kebaikan yang seperti itu. Tapi pada saat lain memang ada orang-orang khusus, ya orang-orang khusus yang apa? Dia beribadah bukan karena pamrih surga, juga bukan karena takut dengan neraka, gitu. Sehingga kemudian dia inginkan apa? Hanya keridhaan Allah. Itu saja. Sehingga surga dengan segala fasilitas yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis tidak terlintas dalam benaknya. Yang terlintas hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti ini juga ada. Nah, maka kalau pilihan kita karena beramal pengen surga, tidak salah. Karena memang juga banyak ayat dan hadisnya. Tapi bagi orang yang kemudian berusaha untuk beribadah dengan segala bentuk kepatuhan tanpa pamrih apapun kecuali ridha Allah dengan keyakinan ya memang Allah itu layak diibadahi kok meskipun nggak dikasih pahala nggak menjanjikan apapun saya harus ibadah karena itu juga kebutuhan kita itu juga bagus. Jadi itu adalah kondisi spiritual setiap orang yang berbeda-beda dan Al-Qur'an itu mencakup bisa berdialog dengan seluruh kalangan umat ya seluruh manusia seluruh orang mukmin dari berbagai latar belakang pendidikan, pemahaman dan seterusnya. Kalau orang awam kan umumnya kalau kemudian diberikan bentuk-bentuk janji balasan yang menggiurkan itu kan semangat kan Bu. Tapi ada orang yang memang nggak perlu pakai itu semua memang sudah semangat gitu. Jadi ini maksudnya maka untuk yang seperti ini ya sudah diakomodir lah gitu. Maka orang-orang khusus ya tidak. Maka kemudian terutama kalau dalam tradisi kesufian ya, kita ambil contoh misalnya seorang tokoh sufi besar, Robi'ah al-Adawiyah pada abad ketiga Hijri, itu dalam munajat doa munajatnya itu luar biasa. Tidak ada sedikit terbesit beribadah itu karena surga, tidak ada itu. Bahkan beliau puncaknya sampai mengatakan apa? Ya Allah, surgamu, surga engkau ya Allah, tolong berikan pada hambamu yang beriman. Surgamu. Sedangkan aku cukup engkau. Tuh, jadi nggak butuh surga beliau itu. Surgamu kasih orang yang beriman. Hambamu yang mukmin muslim yang solih itu kasih surga lah. Sedangkan saya itu cukup engkau saja. Nah, itu sampai mentoknya kira-kira gitu ya. Bahkan kemudian dalam munajatnya dikatakan apa? Seandainya engkau ridho, aku masuk neraka, asal engkau ridho tak jalani apa? Ya, masuk neraka pun aku akan tak jalani itu. Yang penting engkau ridho. Tapi ini kan nggak mungkin. Ridho Allah kok ditaruh di neraka kan nggak mungkin gitu. Tapi ini untuk menggambarkan saking mentoknya untuk melukiskan ketulusannya dalam mengabdi menyembah mentaati Allah itu sampai hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu namanya adalah hal kondisi spiritual seseorang. Tapi yang jelas apa yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, apa yang Rasul tegaskan dalam hadis-hadisnya
tentu semuanya kita ada benar dan kita sami'na wa ta'na, tapi kita posisikan seperti itu. Dan selalu akan seperti itu. Maka kalau di Al-Qur'an konteksnya gini, bisa kita baca Mbak Ratih. Surahnya nomor 6 ayatnya ya 132. Surah 6, surah Al-An'am, ayat 132, Allah berfirman apa? وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Begitu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka ya, kerjakan. masing-masing orang nanti di akhirat itu ada tingkatan balasannya sesuai dengan amalnya ketika di dunia dan motif-motifnya di dunia, gitu kan, Bu. Contohnya gini, sama-sama kita mengerjakan sholat, gerakannya sama, bacaannya sama, masjid itu ya sama, berimamnya dengan yang sama, tapi nanti balasan di akhirat itu beda. Yang membedakan apa? Kondisi spiritualnya, kondisi hatinya ketika sholat. Demikian juga orang berinfak. Sama-sama berinfaknya, tapi yang membedakan balasan dari Allah itu salah satu aspek niatnya. Itulah nanti ditentukan di akhirat kelak. Terima kasih Bu Iva. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Yeti Idrus, Pak Ali Nurdin. Ya. Kalau masuk surga sudah dengan keluarga, kenapa masih harus diiming-imingi dengan bidadari dan anak muda yang siap melayani? Apakah tidak ada lagi rasa cemburu di surga? Apakah kehidupan seks masih merupakan kebutuhan yang sangat diinginkan? Nah, barangkali agak ini. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa, wong itu yang namanya vulgar itu kan tergantung persepsi ya. Kalau Al-Quran mengatakan gitu ya enggak. Misalnya ada ayat yang menyebutkan itu, dan hendaklah ibu-ibu menyusui anaknya, ya, yang dibayangkan apa itu? Kalau menyusui itu, ya nanti vulgar juga, kalau porno juga kalau yang dibayangkan terus kemudian untuk alatnya gitu kan. Tapi ya memang Al-Quran juga begitu, enggak apa-apa gitu, ya. Al-Quran mengatakan ashiruhunna, ya pergaulilah istrimu, karena istri itu sebagai baju pakaian bagi suami, suami bagi istri, misalnya gitu ya. Artinya apa? Dalam perspektif ini kita tidak usah merasa sungkan ya untuk mengatakan begitu. Baik. Surga digambarkan dalam hadis-hadis juga Al-Quran itu seperti istana ya. Istana. Sehingga kemudian bagi yang sudah masuk ke dalam surga bersama keluarga, termasuk pasangan suami itu bidadari itu ngapain? Kemudian pemuda-muda itu ngapain? Melayani. Jadi melayani segala kebutuhannya tadi itu, yang ngambilin minum, yang nyiapkan kebutuhan penghuni surga, itu sudah semua disiapkan. Jadi kita nggak sibuk lagi terus kemudian misalnya istri masak lagi, nggak ada. Nggak ada cerita belanja lagi, masak, nyiapin kopi suami, nggak ada, semua itu udah ada pelayan semua. Ya apalagi kemudian catering, enggak juga, ya tenang aja, semua udah dilayani, tugas mereka seperti itu. Nah, kok kemudian bagaimana? Apakah si istri kemudian misalnya kok suka dengan tadi pemuda-pemuda berondongnya yang melayani itu, atau kemudian si bapaknya menyukai terhadap bidadarinya itu? Nah, disitulah kemudian kita nyatakan kalau di kehidupan surga sudah tidak ada lagi yang disebut sifat-sifat buruk. Semuanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat keburukannya itu Allah sudah cabut. Maka yang tinggal apa? Yang tinggal adalah tempat menikmati. Itulah mengapa Bapak Ibu, bagi sementara orang khusus, surga itu kenapa bukan lagi sebagai tujuan ya? Karena secara umum ada orang-orang khusus itu merasakan nikmatnya itu bukan di surga, bukan menikmati fasilitas-fasilitas itu. Kalau itu kan sifatnya egois, individualis. Tapi di dunia saja mereka sudah merasakan nikmatnya itu ketika munajat sama Allah. Ketika beribadah itulah puncak nikmatnya. Bukan makan minumnya, apalagi bukan menggauli istri, bukan nikmatnya itu. Di dunia saja sudah ada yang sampai level seperti itu. Kenikmatannya itu. Nah, apalagi juga kemudian di surga. Tapi kalau untuk orang yang memang levelnya pengen ya tadi itu pokoknya hobinya apa ya seputar makan, minum, terus gauli istri, ya disiapkan juga oleh Allah. Asal apa tadi di dunia menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi memang ini, dan jangan lupa Bapak Ibu ya, fasilitas Allah yang katakan bertemu keluarganya itu sebagai bentuk rahmat. Bentuk rahmat, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Maka seandainya sepasang suami istri ketemu di surga, nanti kemudian misalnya mereka memutuskan masing-masing saja kita ya Pak, ya enggak apa-apa. Karena tidak ada lagi kewajiban, keharusan harus menikah.
meskipun ketemu lagi gitu loh. Nah kalau harus nikah nanti MC-nya siapa? Loh, itu kemudian KUA-nya ya siapa yang nikahin seterusnya? Nggak ada lagi. Itu sebentuk fasilitas. Dan jangan lupa, meskipun di situ ada status anak, status kakek, nenek, orang tua, tapi usia mereka semuanya sebaya. Mereka sebaya. Dan itu tidak harus terus berkumpul. Kalau dalam bahasa Al-Quran, mari kita lihat surahnya nomor 52, ayat 21. Ya. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Begitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 21 ya, Pak? Ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Iya. Jadi hanya ketemu ya. Tapi Allah tidak mengatakan kami kumpulkan. Ketemu itu ya fasilitasnya nanti boleh jadi bersama-sama di surga, tapi karena amal imannya bertingkat-tingkat, amal berbeda-beda, maka nanti tempat tinggalnya boleh jadi berbeda-beda. Tapi diberi kesempatan sesekali mereka reuni bertemu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, termasuk tadi katakan pelayanan dan seterusnya, sekali lagi itu fasilitas dan tidak ada lagi yang namanya cemburu, dendam, ya benci, nggak ada Bu, semua. Allah sudah cabut semua. Coba lihat, perhatikan Mbak, surah nomor 15, surah Al-Hijr. Ayatnya dimulai dari ayat yang ke-45 sampai 47. Innal muttaqina fi jannati wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya. Apa ya berapa, Pak? Lupa belum ngopi ya lupa gitu ya. 45, surah 15, surah 15 ayat 45. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga atau taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Terus? Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Tuh, nggak akan keluar lagi ya. Jadi mohon maaf, nanti di surga itu nggak ada mantan penghuni surga, nggak ada. Wes pokoknya selama-lamanya gitu. Dan kata kunci kita tadi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut dari dada mereka, dari tim mereka perasaan dendam, perasaan benci, perasaan cemburu, nggak ada lagi semua. Gimana ya Pak kayak gitu? Nah, mohon sabar. Nanti kita bahas setelah masuk saja insya Allah ya. Jadi kalau bahas di sini mungkin agak repot gitu. Tapi setelah masuk di sana kita diskusikan. Nah, mudah-mudahan disatukan Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Mbak Rima. Amin. Berikutnya dari Bu Seli Taher, Pak Ali tadi dijelaskan bahwa orang yang sabar itu jika mendapatkan musibah akan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon dijelaskan maknanya. Di antara jenis musibah, tadi dikatakan ada 5 ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ketakutan, kekurangan buah, kematian. Nah, maka salah satu ekspresi kesabaran itu ketika seseorang itu kehilangan itu semuanya, atau tidak mendapat, atau tidak meraih itu semuanya, termasuk kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, kita sayangi, maka kemudian tidak menggerutu, tidak suudzon kepada Allah. Itu. Tapi kemudian menyadari bahwa hakikatnya semuanya milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Gitu. Jadi orang sabar itu intinya apa? Tidak suudzon, tidak ya misalnya dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Ya Allah, kenapa dia dipanggil duluan? Misalnya gitu. Atau mengatakan misalnya ini sungguh tidak adil. Kenapa kok harus anak saya yang mengalami? Nah, kira-kira ucapan-ucapan itu yang menandakan tidak rela atas ketentuan Allah. Maka orang sabar, orang yang rela dengan ketentuan Allah, dia mengatakan, oh iya, semuanya juga milik Allah. Maka terserah Allah miliknya, mau dibuat apa, mau memutuskan apa, semua hidup ini milik Allah. Dan juga semua pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira makna hakikinya kenapa orang sabar itu salah satu ekspresinya dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami milikmu dan juga kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut.
Berikutnya dari Ibu Pratiwi. Assalamualaikum Pak Ali. Bagaimana cara kita dapat bersabar dalam situasi yang sulit? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap dapat berikhtiar? Wow, ya ini agak sedikit panjang ya jawabannya Bu ya. Tapi mari kita mulai, nggak apa-apa. Kita bikin pointer saja itu. Nabi Musa alaihissalam itu pernah diperintahkan untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ini disebutkan di surah Al-Kahfi. Nabi Khidir menolak untuk punya murid seperti Nabi Musa. Kenapa? Nabi Khidir yakin Nabi Musa nggak akan sabar. Gitu. Maka dia meraih terus gitu. Kamu nggak akan sabar ikut saya. Enggak, saya akan berusaha, akan ikhtiar untuk jadi orang sabar kok. Maka dalam ayat itu, mari kita lihat surah nomor 18 ya. Maka ini cara sabar pertama agar kita diberi kekuatan yang disebutkan di ayat yang ke-68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, maka orang tidak akan bisa bersabar kalau tidak memahami hikmah di balik peristiwa atau tidak meyakini ada kebaikan di balik peristiwa itu. Ya. Contohnya termasuk kalau internet putus, ini harus sabar. Kalau jaringan putus tuh kita harus sabar. Karena ini pasti ada hikmahnya gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya berarti ini lagi nggak beres jaringannya. Kira-kira begitu. Harus sabar gitu. Karena pasti nasib satu ya. Kemudian yang kedua, cara yang Allah tunjukkan agar kita menjadi pribadi yang sabar dan tetap konsisten dengan ikhtiar itu dengan catatan apa? Dengan caranya itu kata Allah, sabarnya dengan berusaha ya, berusaha untuk sungguh-sungguh ya. Kemudian apa? Memilih momen pergaulan orang-orang yang menurut kita sabar. Ini cara yang kedua nih. Ayatnya dikatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya kan? Saling berpesanlah, saling berwasiatlah kalian semua ke dalam hal kesabaran. Ini mengindikasikan bahwa kita harus berusaha untuk bergabung ya bersama komunitas yang bisa membantu menguatkan kesabaran kita. Itu yang kedua itu. Jadi setelah kita meyakini bahwa ini ada bentuk apa namanya? Hikmah di balik apa yang menimpa kita kesulitan itu. Maka yang kedua usahakan kita punya sebuah komunitas yang saling mengingatkan kita, saling membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, yang ketiga, agar dikuatkan apa? Jangan lupa berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan selalu kesabaran. Dan doa itu Allah ajarkan sendiri. Ya, Allah ajarkan langsung kepada hambanya. Ada dua jenis doa memohon kesabaran yang disebut di Al-Qur'an ya. Yang pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Yang kedua ada di surah 7 Al-A'raf ayat 126. Redaksinya sama-sama, yaitu sama meminta agar kita diberi kesabaran. Ya Tuhan kami, anugerahkan kesabaran ke dalam diri kami. Boleh Mbak dibaca. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Ya, satu lagi di surah nomor 7 Al-A'raf ya, ayatnya 126. Kalau ini adalah doa yang dibaca oleh seorang hamba Allah ketika memimpin peperangan, yaitu namanya Talut, ya Talut itu panglima Bani Israel yang kemudian memimpin peperangan melawan musuh, berdoa seperti itu. Kalau di surah ini adalah doa yang dikumandangkan, dibacakan atau disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Apa isi doanya? Kita lihat.
Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ketika ayat-ayat itu datang kepada kami, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim." Nah, ya Tuhan kami, lampahkan, tuangkan kesabaran ke dalam diri kami. Dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ini saya kira secara garis besar tentang bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa bersabar dan tetap untuk ikhtiar. Jangan lupa ketika seseorang itu berhenti dari usahanya sebagai bentuk ketidaksabarannya, maka kemudian yang terjadi itu kategorinya putus asa. Yang disebut orang putus asa itu berarti tidak percaya kepada Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut, Mbak Rima. Berikutnya dari Ibu Ari Andayani. Apakah surat 89 ayat 20 sampai 30 boleh dibaca dalam pidato pada saat ada keluarga yang meninggal, Pak? Oh, boleh. Jadi boleh, apalagi ayat yang sangat berkaitan ya dengan peristiwa kematian, atau itu sebagai doa juga boleh, Bu ya. Tidak hanya tentang sambutan ya, tapi sebagai doa kita dalam mendoakan, misalnya kita sedang berdoa di dalam momen kita bertakziah itu, kita baca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu dengan asumsi keyakinan harapan tepatnya ya, agar almarhum almarhumah yang kita doakan itu kemudian digolongkan sebagai nafsul mutmainnah. Boleh sekali. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Halida Nuriyah Hatta. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah manusia yang sudah meninggal ruhnya tetap diberi tuntunan oleh Allah karena wal akhirati hasanah wa qina azabannar? Maksudnya kebajikan akhirat itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nyun Sewu, mohon maaf manggilnya Pak Ali aja ya, Bu. Nggak usah pakai Pak Kiai ya, gitu. Karena kalau disebut Kiai biasanya istrinya 2, gitu. Jadi kalau Pak Ali kan istrinya 1 ya panggilnya Pak aja. Nggak dicanda ya. Baik, kembali. Apa yang dimaksud dengan ruhnya bagaimana gitu ya? Mari kita lihat. Jawabannya ada di surah 23, ayatnya yang ke-99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. 20. Maaf. Ya. 23:99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Iya, jadi bagi orang yang meninggal, itu mereka berada di dimensi alam yang namanya barzakh, yaitu alam ruh. Disitulah kemudian bagi orang yang beriman, beramal soleh, yang husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya orang yang durhaka mengalami yang disebut siksa kubur. Tapi nikmat dan siksa kubur ini belumlah nikmat yang sebenarnya. Maka siksa kubur bukan neraka, nikmat kubur juga bukan surga. Nah, sedangkan yang dimaksud wal akhirati hasanah itu kelak di dimensi alam akhirat, di kehidupan yang kedua. Ya, yaitu ketika terjadi hari kiamat, manusia dibangkitkan berarti apa? Enggak hanya ruh, di situ dikasih jasad yang baru, jasadnya sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Ya kan? Maka kemudian ketika dia orang soleh, maka diberikan jasad baru dengan wajah yang cerah, wajah yang putih bersih. Mereka semua kemudian dikirim menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai wal fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang baik, yaitu mendapatkan ridha Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang ini bagi yang telah meninggal, mereka baru berada di station ya, tempat transit yang namanya alam barzah, atau juga disebut dengan alam kubur. Bukan kuburan ya, mohon maaf, beda. Kalau kuburan itu di tanah kusir, ya, kebun jeruk purut, ya, taman makam, itu namanya kuburan, tempat jasad diletakkan. Nah, itu duniawi itu. Maka kalau digusur, dipindah ya tidak masalah. Dalam arti apa? Memang bukan di situ ruhnya.
rohnya di dimensi alam barzakh. Nah, alam barzakh itu alam antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi mereka sudah tidak lagi di dunia bersama kita. Monggo, lanjut. Berikutnya. Ya, berikutnya dari Bintaro Uli nih. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya, saya pernah dengar jika suami istri meninggal dan pasangannya menikah lagi, katanya yang jumpa nanti di akhirat pasangan terakhirnya. Iya, itu pertanyaan bagus sekali gitu ya. Kelihatannya nggak mau yang pertama ya. Kok milih yang terakhir ya? Ya, itu memang ada ungkapan hadis yang diartikan seperti itu. Ditafsirkannya seperti itu. Tapi juga ada hadis lain di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istri beliau yaitu Ummu Salamah. Ummu Salamah itu Rasulullah nikahi ketika suaminya wafat ya sebagai syahid di perang Uhud. Ya, jadi ketika mati syahid suaminya otomatis kan masuk surga juga suaminya. Nah suaminya keduanya Rasulullah kan gitu. Suami pertamanya adalah mati syahid, suami keduanya Rasulullah. Ketika dijelaskan masalah seperti itu, beliau nanya, ya Rasulullah nanti di surga kira-kira dengan siapa? Rasulullah menjawab, tinggal pilih kamu. Nah, jadi itu pilihan. Mau milih yang mana? Gitu. Terserah saja. Misalnya ada seorang istri menikah sampai 3 kali. Suami pertama wafat, suami kedua juga wafat. Ketiga ya sudah wafat duluan. Nanti kan misalnya ketiga tadi orang baik dan kemudian masuk surga semua tiga-tiganya ya. Ya kan? Maka kemudian tinggal pilih juga. Gitu. Jadi sekali lagi ini masalah bentuk anugerah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan kewajiban. Yang kemudian misalnya sekali menikah dan ketemu di surga, tadi saya katakan, seandainya milih masing-masing pun juga boleh. Nah, itu. Misalnya bilang kemudian sama suaminya itu, Pak, kita masing-masing aja ya, biar lebih enak lah, nyaman gitu, masing-masing aja lah jalan, kira-kira gitu. Boleh juga. Tidak masalah. Tapi persisnya akan seperti apa, nah, insya Allah semoga kita semua nanti dipertemukan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya. Lanjut. Ya, berikutnya dari Ibu Ira Sofwan. Assalamualaikum Pak Ali. Ada sebagian pendapat dari hadis yang menggambarkan bahwa nanti di neraka itu lebih banyak perempuannya dibanding laki-laki. Ini maksudnya apa ya Pak Ustadz? Iya, betul. Itu memang ada hadisnya ya Bu ya. Dan dari segi sanad hadisnya memang sahih itu Bu. Nah, tapi dalam konteks ini para ulama menafsirkannya berbeda-beda. Salah satu tafsir mengatakan bahwa memang secara demografi itu jumlah laki dan perempuan selalu banyak perempuan gitu loh. Sehingga kalau kemudian perempuan lebih banyak yang kemudian masuk ke neraka dan juga mungkin juga banyak masuk ke surga. Ya karena memang sejak awal di dunia ini yang lebih banyak jenis kelamin perempuan. Contohnya begini, kalau di Indonesia ini mayoritas Islam, maka kalau di penjara isinya orang Islam semua, ya karena mayoritas gitu. Tapi di negara seperti Meksiko, seperti Brazil, misalnya, isi penjara orang Kristen semua, ya karena mayoritas negara tersebut orang Kristen. Nah kira-kira gitu. Karena mayoritas jenis gendernya di dunia ini perempuan, maka wajar kalau yang kemudian masuk neraka kebanyakan perempuan. Yang jelas dalam agama kita, kehadiran ini justru untuk mengakhiri adanya diskriminasi gender. Gitu ya, justru untuk mengakhiri adanya diskriminasi gender. Dan maka norma-norma dalam Al-Quran dan hadis secara keseluruhan itu justru mengangkat kemuliaan kaum wanita. Itu tidak dalam konteks untuk merendahkan apalagi menomorduakan. Kita sama, mari kita lihat contohnya, sama-sama punya hak peluang untuk menjadi mulia dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan misalnya di surah 16 ayat 97 misalnya, man amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ya faulaika yadkhulul jannah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.
dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, disebut khusus ini, barang siapa, baik laki maupun perempuan, ya nggak dibedakan, laki perempuan, dia beramal soleh, dia beriman, maka mereka akan mendapatkan hayatan thayyibah, walanajziyannakum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Akan mendapatkan balasan dan sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya. Lanjut. Pak Ali, ini ada pertanyaan yang tertinggal dari minggu lalu dari Ibu Ranti yang bertanya bagaimana kita menyikapi hari Natal yang akan datang sebagai umat Muslim. Iya, pertanyaan bagus dan pasti akan berulang setiap tahun ya. Setiap Desember nanti apalagi udah dekat-dekat itu mesti ada ritual tentang perdebatan di dalam grup. Pesan kami sebelum saya jelaskan, mohon jangan ada yang live group gara-gara masalah ini. Ya, gitu ya. Baik, secara garis besar tentang Natal itu di kalangan para ulama memang beda pendapat, Bu. Pendapat pertama mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu haram. Ya, alasannya apa? Karena itu masalah akidah. Tuh, maka dalilnya masalah akidah. Kalau dalil yang dirujuk termasuk fatwa MUI di zaman dulu, ya fatwa MUI di zaman dulu itu dalil yang dirujuk itu adalah dalil-dalil tentang pentingnya tauhid, ya. Jadi dalil itu bukan masalah mengucapkan Natal sebetulnya, tapi ada jembatannya gini. Natal itu urusan akidah, sedangkan akidah kita itu begini. Akidah mereka begini. Nah, itu yang dipakai dalil. Jadi kata-kata Natal urusan akidah itu pendapat orang, bukan masalah, bukan pernyataan dari Rasulullah, juga bukan pernyataan dari Al-Qur'an. Nah, itu maka mengatakan haram. Bisa kita pahami dan itu masuk akal ya, bisa jalan pikirannya bisa kita mengerti. Yang kedua yang membolehkan mengatakan apa? Natal itu bukan urusan akidah, itu urusan muamalah saja. Seperti halnya kita yang mengucapkan itu seperti mengucapkan selamat tahun baru, selamat menjalani kehidupan baru, selamat pernikahan, selamat sukses atas usaha Anda ya, selamat atas diangkatnya Anda, sama begitu. Maka ini bukan urusan akidah. Meskipun yang kita ucapi menganggap itu urusan akidah. Tapi kitanya mengucapkan yang membolehkan itu mengatakan ini kan sama. Nah, itu ulama-ulama Al-Azhar misalnya itu menyatakan demikian ya, termasuk misalnya mohon maaf ya wapres kita ketika masih ketua MUI ya termasuk ikut fatwa MUI mengharamkan. Tapi begitu jadi wapres ya enggak lagi. Karena apa ya, dia secara kelembagaan bertugas untuk mengayomi maka juga mengucapkan. Kita dengar misalnya tahun lalu kan beliau sudah bikin statement, enggak, itu boleh-boleh saja. Nah, atas perbedaan yang seperti ini bagaimana menyikapinya? Tidak hanya persoalan mengucapkan Natal. Dalam banyak hal urusan agama memang ada perbedaan pendapat. Dan rumusnya apa? Kita merdeka memilih pendapat yang mana. Nah, yang penting jangan berantem gara-gara ini. Silakan saja. Jangan saling menyalahkan. Itu aja poinnya itu. Ya, jadi pesan kami jangan saling berantem, jangan tegang, jangan saling menyalahkan atas atas khilafiyah yang seperti itu. Terima kasih. Lanjut. Ya, terus ini yang terakhir barangkali ya Pak Ali ya, dari Ibu Ira Sofwan yang ingin membahas tentang masalah sabar. Sesungguhnya di masa pandemi ini orang tidak boleh mengeluh dan tidak boleh berbuat nekat yang dilarang Allah. Karena sesungguhnya Allah sedang menguji kita dengan semua yang mengandung hikmah luar biasa di berbagai aspek kehidupan. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Oh iya, betul Bu, betul sekali. Ya, betul sekali bahwa memang sesuatu ini kita saling menguatkan kesabaran kita ya, dan pasti ada hikmahnya terbesar. Maka mohon maaf, jangan sembrono melanggar protokol, gitu ya. Tapi juga jangan paranoid terus nggak melakukan apa-apa, jangan juga. Nah, kesabaran itu pada titik tengah ya. Maka hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, rohani itu nggak ada lawan katanya kecuali tidak. Bu. Kalau senang kan lawannya susah. Tapi kalau sabar, lawannya tidak sabar. Itu karena apa? Titik tengah. Maka orang yang nekat, misalnya mau apa-apaan, wah mati urusan Allah, melanggar protokol, ngawur gitu, terus kemudian bikin kerumunan semaunya seperti itu namanya bukan kesabaran, itu nekat, ngawur, nggak benar juga. Tapi yang terus kemudian karena takut banget terus nggak melakukan apa-apa sama sekali, apalagi terus kemudian sampai kapan ini berlangsung ya, ini nggak benar juga. Yang proporsional, yang wajar saja. Nah, itu ya istilah bentuk kesabaran yang sebenarnya akan seperti itu. Jadi kesimpulan Ibu benar sekali ya, bahwa memang
pasti akan ada hikmahnya atas apa yang sedang terjadi dengan pandemi ini. Terima kasih. Ya, oke kalau gitu saya tutup ya Pak ya. Monggo, terima kasih Mbak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali Nurdin atas ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kami. Dan untuk pertanyaan rekan-rekan kalau masih ada yang belum terjawab akan bisa ditanyakan lagi di kajian berikutnya. Insya Allah akan berlangsung di hari Rabu 23 Desember 2020 pukul 4 sore yang berisikan tadabbur surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Kami dari kajian Al-Qalam undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.